Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa أفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali di program Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat semuanya? Semangat. Alhamdulillah. Semoga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz dengan tema wudu dan hikmahnya. Nah, sebelum masuk penjelasan nih Ustadz, saya mau tanya. Ada viral di media sosial yang mengatakan cowok itu ganteng ketika dia habis wudu. Gak perlu pakai skincare berarti ya? Iya Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Apakah benar seefek itu wudu Ustaz? Mohon Ustaz penjelasannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu diberkahi dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Obrolan kita pagi ini tentang wudu dan hikmahnya. Makin ganteng kalau habis wudu. Kalau yang orang gimana? Banyak hadis yang menjelaskan tentang istimewanya wudu. Wudu ini salah satu ibadah yang awalnya memang ta'abbudi. Ta'abbudi itu sesuatu yang kita terima begitu saja. Tetapi dengan berkembangnya ilmu medis, ilmu kesehatan, lama-lama ibadah wudu ini menjadi ta'akuli. Ta'akuli itu perintah ibadah, tetapi ketika dinalar, dilogikakan, digabungkan dengan ilmu-ilmu yang lain, sinkron seperti wudu. Maka di antara beberapa hikmah dari ibadah wudu yang kita lakukan,
Yang pertama, di dalam wudhu itu dari mulai pertama kita sunnah cuci tangan, kemudian kumur-kumur, membersihkan hidung, basuh wajah, dan seterusnya. Yang intinya adalah menjaga kebersihan. Dan kebersihan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau ada yang makalah mengatakan ini bukan hadis, yang an-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis, tapi itu makalah. Yang hadis itu at-tahuru syatrul iman, walaupun terjemahannya hampir sama. Kebersihan sebagian dari iman. Kalau dulu ada slogan atau hemat pangkal kaya, rajin pangkal bersih pangkal. Nah, wudhu menyebabkan kita menjadi sehat. Kemudian yang kedua, dengan wudhu itu kesalahan kita yang hablum minallah, dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah diampuni oleh Allah. Tapi kalau yang dosa sesama kita begini, ya belum bisa kalau belum meminta maaf sesama kita. Tapi dengan wudhu dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sampaikan, man tawadda'a fa ahsanal wudhu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Siapa yang berwudu fa ahsanal wudhu, kemudian ia teliti dalam wudunya. Artinya enggak yang penting basah. Ini kadang ada orang wudu yang penting basah, kadang malah bela-belain mode baju. Kalau baju begini kan enak ditariknya sampai ke sini. Kadang kan ada baju yang mentok di sini, kemudian wudunya cuma sampai di sini. Wah, ini bahaya ini. Bahaya, wudunya harus sampai ke siku. Fa ahsanal wudu, ia membaguskan wudunya. Kemudian akhrajat khotoyahu min jasadihi. Semua dosa-dosa yang hablum minallah, yang tercatat dosa yang dihapus karena wudhu itu dosa yang hablum minallah. Hatta takhruja min tahti azfarihi, sehingga dari sela-sela jarinya ketika misalnya tangan ini melakukan dosa, itu dihapus oleh Allah dengan wudhu. Kemudian wudhu itu juga sebagai penanda orang itu memang orang benar-benar iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sampaikan, wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikum as-salatu, sesungguhnya amalan yang terbaik di antara kita dari kita ini adalah salat. Kemudian wala yahafidhu 'alal wudu illa mu'minun, dan tidak akan bisa menjaga wudu, artinya berusaha untuk selalu punya wudu, kecuali orang yang beriman. Punya wudu itu kalau tidak dilatih berat. Makanya tahadus bin nikmah, saya dulu pernah diajarin sama guru, usahakan kalau memang kita dari kamar mandi, di situ ada air yang cukup, ambil wudu, walaupun tidak mau sholat, walaupun mau tidur, walaupun mau masak, walaupun mau ngantar anak sekolah atau kegiatan-kegiatan yang lain, kalau memang ada air yang cukup untuk berwudu, wudu. Kalau Mas Azhar tadi biar kelihatan tambah, masuk kalau ibu-ibu ganteng, glowing, nah glowing, biar lebih, glowingnya bukan glowing di hadapan sesama manusia, di hadapan malaikatnya Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa hadisnya ghurran muhajjalin, wajah kita akan terlihat bersinar di hadapan Allah dan para malaikatnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Baik Ustaz, Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menjaga wudhu kita. Baik pemirsa Sinpo TV, tetap terus di program Ngobrol Perkara Ilmu, ngopi yuk. Baik pemirsa Sinpo TV, Anda masih di program Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengarkan kajian dari Ustadz tentang wudhu dan hikmahnya. Nah, di sesi kali ini kita akan buka tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya. Dan insya Allah
Ustadz akan menjawabnya. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mumun dari Bekasi, Pak Ustadz, ingin bertanya. Apakah ada pengaruhnya wudhu dengan kesehatan, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kalau kita ragu wudhu, kita sudah batal apa belum? Mohon izin Baik. dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada pengaruhnya wudhu dengan kesehatan kita, Ustaz? Nah, yang kedua, bagaimana kalau kita ragu dengan wudhu kita, batal apa? Sudah batal apa belum batal? Nah, seperti itu, Ustaz. Silakan Ustaz dijawab. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, wudhu kita sangat berhubungan atau berpengaruh dalam kesehatan. Mulai dari cuci tangan sangat dianjurkan dalam dunia kesehatan. Apalagi dulu beberapa tahun yang lalu pada saat COVID melanda, di mana-mana disediakan tempat untuk cuci tangan. Sebelum pemerintah dan tim penanganan COVID memerintahkan cuci tangan, dalam Islam sudah 14 abad tahun yang lalu memerintahkan untuk cuci tangan. Apalagi, mohon maaf, ketika kita bangun tidur, sebelum kita memegang apapun, usahakan cuci tangan dulu. Karena kita nggak tahu tangan ini semalam nginepnya di mana. Apakah ibu bisa menjamin ini tangan nginepnya di mana semalam? Lah iya, kalau nginepnya di tempat yang bersih, kalau nginepnya di tempat najis, kok begitu bangun tidur ada nastar langsung. Wah, ini perintah Islam loh. Sangat menjaga kesehatan. Ketika bangun tidur, yang dilakukan pertama kali sebelum melakukan apapun ini cuci tangan. Maka etika atau adab, baju yang kita pakai buat tidur ini tidak kita pakai buat sholat, kecuali kalau memang dalam keadaan darurat. Kalau di rumah kan dalam keadaan longgar, maka baju yang kita pakai tidur kita usahakan tidak dipakai dalam sholat, karena kita tidak tahu apakah ketika kita tidur itu ada najis yang kena atau enggak. Maka kesehatan sangat dipengaruhi, atau wudhu sangat berpengaruh dalam kesehatan. Mulai dari cuci tangan, habis cuci tangan kumur-kumur. Ini mulut kan sarang kuman, baik kuman dohir maupun kuman batin, sarangnya di sini. Nah, ya kan? Orang pada berantem bacok-bacokan ya awalnya dari sini. Sebelum praktisi kesehatan menyarankan sikat gigi dan lainnya, umat Islam sudah diperintahkan untuk kumur-kumur, bahkan pakai siwak. Kemudian membersihkan hidung, kemudian membersihkan wajah terus sampai ke kaki. Bahkan keterangan Imam Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain, sampai-sampai kulit yang berada di bawah kuku ini wajib terkena air ketika wudhu, karena bisa jadi kuman atau bakteri itu bersarang di kulit yang berada di bawah kuku. Bukan berarti tidak boleh memanjangkan kuku, silahkan, tapi yo yang bersih. Mau kok susunya kukunya ireng-ireng kayak mak lampir. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita lupa? Apakah wudhu kita sudah batal apa belum? Begini, kalau memang awalnya kita sudah berwudhu, misalnya sebelum sholat maghrib ibu udah berwudhu, kemudian habis maghrib ada kegiatan di masjid, entah yasinan, tahlilan dan lain-lain, kemudian menjelang isya, tadi saya wudhunya udah batal apa belum? Kalau kayak seperti itu, ibu wudhu lagi apa langsung sholat? Wudhu lagi, niatnya nawaitu wudhu'a li raf'il hadasil asghari, begitu. Nah, ini yang perlu diluruskan, Bu. Ketika kita ragu dalam wudhu, misalnya tadi sholat maghrib kita udah yakin kan berwudhu, kemudian sholat maghrib ada kegiatan tertentu, menjelang isya timbul keraguan, sudah batal apa belum? Kalau masih dalam tahap keraguan, maka yakinkan belum batal. Kecuali kalau memang yakin batal,
Suara sih nggak ada, cuman baunya ini. Atau bau sih nggak ada, cuman ada suara aneh. Kalau perut baru protes, gerujuk, asal belum keluar, belum batal. Lah yang jadi masalah itu ketika kita tidak batal wudu, kemudian kita wudu kok memakai niat lirafil hadasil asghari, ini yang jadi masalah. Karena kita niat menghilangkan hadas, padahal kita belum hadas. Yang dihilangkan apanya? Hadas kita belum punya, wudu kan masih ada. Nah, kalau seandainya kita pengen tadi memperbaharui wudu, niatnya ya memperbaharui wudu. Kalau pakai bahasa Arab ya litajdidil wudu, untuk memperbaharui wudu. Kalau kita orang Bekasi ya udah saya niat wudu untuk memperbaharuinya karena Allah. Di situ masalahnya. Kalau memang belum batal, niatnya jangan lirafil hadasil asghari. Walaupun bacaan niat itu oleh para ulama terjadi khilafiyah. Maka ketika terjadi keraguan, lain kasus. Kalau memang kita dari rumah belum wudu, datang ke masjid mau tarawih, begitu nyampe sini tadi saya udah wudu apa belum ya? Padahal dari rumah memang belum. Lah maka itu yakin belum wudu, maka harus wudu. Itu kalau terjadi keraguan di dalam berwudu. Lah kalau keraguan itu misalnya selesai kita wudu, kemudian pas mau sholat kok ngerasa ada yang masih kering. Di bagian-bagian wajib yang wudu itu kan cuman wajah, tangan kanan sampai siku, tangan kiri sampai siku, kemudian sebagian kepala dalam mazhab Syafi'i, semua bagian kepala dalam mazhab lain, kemudian kaki kanan, kaki kiri sampai mata kaki. Kalau memang ada yang terlewat di bagian yang wajib, misalnya siku masih terasa kering, atau kaki, atau mungkin ada yang ngingetin, Bu kok wudunya ininya masih kering, lah maka diulang wudunya. Kalau yang tidak wajib, misalnya berkumur, cuci tangan, telinga, nyela-nyela di tengah-tengah ini, maka tidak perlu untuk diulang. Tapi kalau bagian wajib, maka diulang. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, wudu walaupun ini kelihatan sepele, tapi manfaatnya begitu besar, luar biasa. Kalau memang bisa dan tidak membawa madorot, tidak memudorot maksudnya ketika badan kurang sehat, kita paksakan wudu kok tambah meriang, ya jangan. Tapi kalau dalam keadaan nyaman, tidak ada madorot apa-apa, usahakan selalu dalam keadaan punya wudu. Wallahu a'lam bishawab. Ayo Mas Nanti. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik Ustadz, kita rehat dulu. Pemirsa Sinpo TV jangan kemana-mana, tetap di program Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Siswanto. Ngopi yuk. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih di program Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Siswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillah tadi kita sudah diberikan insight dari Ustadz nih tentang wudu dan hikmahnya. Ternyata wudu itu banyak sekali manfaatnya untuk kita, untuk kesehatan terutamanya ya Ustadz. Nah, baik Ustadz, untuk melengkapi tema kita pada hari ini, boleh dong kita minta kesimpulan dari tema yang sudah dibahas tadi serta jawaban yang sudah Ustadz jawab. Nah, boleh Ustadz kesimpulannya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, wudu adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah langsung termaktub dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 yang tadi dibacakan oleh qari kita. Dalam Al-Ma'idah ayat yang ke-6 itu fardunya wudu tercantum hanya 4. Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum, kedua tangan, ilal marafiq, sampai siku-siku, wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah sebagian kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki sampai mata kaki. Ini yang wajib dalam Quran. Kemudian ada sunnah yang niat itu dari hadis, kemudian tartib itu dari ijma. Maka disepakati oleh para ahli
fuqaha, ahli ilmu fikih, fardunya wudu ada 6. Walaupun yang dari Quran cuma 4, dari hadis 1, kemudian dari pemahaman ijma ulama 1. Nah, ketika kita berwudu, jangan hanya ketika mau sholat saja, bahkan ketika mau tidur. Bahkan padahal kita tahu ketika kita tidur otomatis batal wudu. Apalagi mungkin yang udah berumah tangga, kalau yang belum nggak apa-apa. Udah tahu kan ketika kita mau tidur itu akan batal, tapi kenapa tetap diperintahkan oleh Rasulullah untuk wudu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sampaikan, "Idza akhadta madja'aka fatawadda kama wudu'aka fis shalah." Ketika engkau hendak tidur, maka berwudulah seperti berwudu ketika mau sholat. Hikmahnya apa? Ketika kita mau tidur berwudu, maka mohon maaf, semoga kita tidak. Seandainya Allah mewafatkan kita hari itu kita tertidur dalam keadaan punya wudu, maka meninggal dalam keadaan syahid. Yang kedua, walaupun kita tertidur pulas, ketika kita punya wudu, maka sepanjang kita tidur itu ada nilai ibadah. Walaupun tidur, tapi kita dalam keadaan punya wudu, maka dinilai ibadah. Lah ibu-ibu kadang kan sebelum tidur cuci muka dan lain-lain, sekalian aja diniatin wudu. Wong cuma wajah, tangan 2, palak sama kaki, yang wajib kan cuma itu, diniati wudu. Kemudian tadi di segmen awal Mas Azhar juga bilang katanya kalau wudu tambah ganteng. Ganteng di sini maksudnya kok bukan di dunia tiba-tiba celing, yang kulitnya ireng tiba-tiba celing glowing, ya enggak. Lantar kalau wudu langsung celing lah, yang punya usaha wah enggak laku. Bukan begitu maksudnya. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin." Inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna akan dipanggil, disatukan yaumal qiyamati di hari kiamat, ghurran muhajjalin dengan anggota tubuh yang kalau orang Jawa bilang cemplorot. Ngerti cemplorot ya? Kalau kita dari kejauhan gelap terus ada lampu, nah, bersinar, bercahaya. Ghurran muhajjalin, cahaya itu min asaril wudu, dari bekas wudu. Lah kalau yang nggak pernah wudu, gelap, nggak kelihatan. Tapi semakin sering ia berwudu, maka semakin bercahaya. Man istata'a, kalau memang dia mampu, minkum, dari kalian semua ketika wudu itu, ayyutila ghurratahu, untuk memanjangkan basuhannya. Kalau tangan jangan hanya dipas siku, dilebihin. Kaki juga enggak pas mata kaki, tapi dilebihin. Falyaf'al, maka lakukan, artinya dilebihkan, agar seluruh anggota badan kita ini di hari kiamat dikenali oleh Rasulullah. Oh, itu umatku. Yang umat Rasulullah akan kelihatan ada sinar dalam tubuhnya, tapi yang bukan umat Rasulullah peteng dedet alias tidak kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas kesimpulannya. Semoga yang disampaikan Ustadz tadi bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tibalah kita di penghujung acara. Sebagai penutup, kita akan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Saya Azhar dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah. Alhamdulillah wasyukru lillah.
bi Rasulillah